Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Pemirsa, kami akan hadirkan informasi selanjutnya dari Galeri Apa Kabar Indonesia Siang. Ini adalah sebuah video anak perempuan SD yang membacakan surat untuk Presiden Joko Widodo dan viral di media sosial. Dalam video tersebut, anak perempuan itu sempat mengeluhkan teman-teman seusianya di Bantar Gebang, Bekasi yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Pak Presiden, kawanku terancam nggak bisa melanjuti sekolah. Karena untuk bisa tetap sekolah harus punya uang atau kenalan pejabat. Apa Pak Presiden? Video berdurasi 41 detik dengan judul Surat untuk Presiden Joko Widodo mendadak viral di media sosial. Video yang dibacakan oleh Niken Tari Prasetyo atau biasa disapa Kay mengungkapkan kekecewaan dirinya karena teman-temannya tidak bisa bersekolah lantaran terkendala biaya. Agus Hadi Prasetyo, ayah Kay, tidak mengira video sang anak yang masih duduk di kelas 4 sekolah dasar viral di media sosial. Narasi surat untuk Jokowi itu dibuat oleh dirinya. Ia meminta anaknya membacakan surat tersebut sebagai keluh kesah orang tua di Bantar Gebang dan di Indonesia pada umumnya terkait fenomena pendidikan. Bikinnya pas rame-rame itu, tetangga pada sibuk daftarin anak sekolah gitu kan. Terus kawan-kawannya si Kay juga pada sibuk nyari sekolah, kisruh lah, dengar harus ini harus itu, zonasi apa segala macam. Nah terus saya cuma berpikir ini pendidikan yang dasar dan yang utama itu justru adanya di keluarga. Untuk itu saya berinisiatif bilang sama Kay, anak saya itu, untuk ayo kita bikin video yuk untuk Pak Jokowi menyikapi banyak permasalahan tentang PPDB ini. Dan alhamdulillah Kay, anak saya itu bersedia. Makanya terus kita bikin video yang lagi viral itu. Di dalam video, Kay membacakan surat tentang teman-temannya yang tidak bisa sekolah. Karena untuk bersekolah harus memiliki uang serta kendala pejabat. Di dalam surat juga disebutkan banyak anak yang tidak bisa bersekolah, terutama anak-anak yang orang tuanya bekerja mencari sampah plastik di TPST Bantar Gebang dan TPST Sumur Batu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Lalu apa isi dari surat terbuka yang dibacakan bocah bernama Niken untuk Presiden Joko Widodo yang sempat viral tersebut? Berikut kami hadirkan tayangannya. Pak Presiden, kawanku terancam nggak bisa melanjuti sekolah. Karena untuk bisa tetap sekolah harus punya uang atau kenalan pejabat. Apa Pak Presiden mau kesini Pak, ke Bantar Gebang? Nanti aku tunjuki, ada ribuan mimpi pelajar di sini yang tertimbun sampah. Pak Presiden, Bapak masih mau dengar cerita kami di sini? Saya pelajar Bantar Gebang, nama saya Kay. Lantas pemirsa, apakah kemudian fenomena pendidikan seperti di surat yang dibacakan oleh Niken Tari Prasetyo alias Kay ini merupakan pengalaman langsung masyarakat? Kita telah bergabung bersama ayah Kay, Agus Hadi Prasetyo, yang menulis surat tersebut hingga menjadi viral. Selamat siang Pak Hadi. Selamat siang Mbak. Ya, Pak Hadi, ini membuat narasi yang begitu menyentuh kemudian dibacakan juga oleh Kay. Sebenarnya ini inisiatif Bapak atas apa yang terjadi? Apakah ini memang terjadi di lingkungan sekitar Pak Hadi? Ya, kalau dasar dari narasi itu saya yang buat gitu. Dan dasari apa kita buat itu? Karena memang banyak aduan-aduan dari tetangga, terus melihat fenomena yang sedang terjadi saat ini tentang PPDB ini. Jadi apa yang ditulis itu merupakan real kenyataan yang terjadi di Bantar Gebang. Pak Agus, ini di belakang Pak Agus saya lihat juga cukup banyak ya orang tua murid. Apakah ini adalah orang-orang tua murid yang kemudian sempat diceritakan dalam narasi yang dibuat oleh Pak Agus? Dan apa saja sih sebetulnya masalah yang ada di sana, Pak Agus? Yang di belakang saya ini alhamdulillah datang dari Forum Pemuda di Sumur Batu.
Jadi dari Teras Aksara juga komunitas kebanyakan mereka simpatik dan ngasih dukungan ke K dan saya gitu. Kalau yang terjadi di Bantar Gebang itu ya seperti yang terjadi pada umumnya di Indonesia. Kendala-kendala mereka untuk masuk ke sekolah negeri itu banyak mengalami kendala, terutama temuan-temuan indikasi adanya pungli itu sempat kita udah laporkan juga ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Pak Agus, kami ingin tahu teman-teman Kay sendiri ada yang saat ini akhirnya tidak bersekolah karena adanya hambatan-hambatan tersebut yang diceritakan juga dalam surat untuk Presiden Jokowi. Oke, dalam surat itu, dalam narasi itu adalah sebuah kisah nyata ya. Karena memang ada aduan dari masyarakat ke kita gitu, atau orang tua lah yang ngomong ke kita. Karena kita waktu itu udah audiensi sama Dinas Pendidikan Kota Bekasi, terus ditemukanlah solusi di situ. Dan akhirnya anak tersebut bisa masuk ke salah satu sekolah negeri karena audiensi itu. Oke, kalau bisa dihitung-hitung nih Pak Agus, datanya ini ada berapa siswa yang terancam tidak bisa sekolah? Saya dalam narasi itu menyoroti bukan berapa banyak siswa yang nggak bisa sekolah, tapi di situ kita lebih menekankan bahwa untuk masuk sekolah itu harus ada uang. Tandanya apa? Ya mereka-mereka yang mengalami peristiwa pungli ini dan harus punya kenalan pejabat. Mereka-mereka juga yang nggak punya kenalan pejabat ya akhirnya terkendala gitu loh. Jadi itu kita konsennya di dua perkara itu aja. Oke. Pak Agus. Jadi bukan masalah banyaknya. Ya, ada di dua perkara tersebut. Lantas, kalau misalnya kita lihat cerita dari Pak Agus tadi, akhirnya harus ada audiensi terlebih dahulu, baru akhirnya ada penyelesaian, begitu Pak Agus? Artinya harus viral dulu, begitu? Seperti itu Pak keadaannya. Sebenarnya apa yang ingin Pak Agus, mungkin begini ya, apa yang Pak Agus intikan atau dihasilkan dari adanya surat ini, begitu? Yang akhirnya viral, begitu? Pertama, kita ngucapin banyak terima kasih juga sama TV One dan semua media-media nasional gitu ya, yang akhirnya menyoroti. Saya juga nggak nyangka setelah orang tuanya ini nggak nyangka akan menjadi pembahasan publik gitu. Harapan kita cuma satu, ayo bersama pemerintah kita rembukan, khususnya untuk masalah di Bantar Gebang, cari solusi yang terbaik gitu untuk masalah PPDB ini ke depannya gitu. Dan saya yakin bila mana direspon dengan pemerintah pusat, pasti ada solusi-solusi yang konkret yang akan dihasilkan. Harapannya seperti itu sih. Oke. Pak, mungkin bisa cerita juga, ini kan juga ikut mengajak Kay ya, anak dari Pak Agus sendiri, untuk bisa membacakan narasi yang memang sudah dibuat gitu. Ini ceritanya gimana Kay pada akhirnya mau dan juga siap untuk membacakan narasi? Ya, Kay ini anak saya yang lumayan sensitif, dia punya perasaan. Dia mungkin kesehariannya ngelihat aktivitas kita, laku orang tuanya yang udah nggak asing lagi kita kalau bersinggungan dengan kegiatan sosial gitu. Dari peristiwa itu, satu terbetik dalam pikiran saya, pendidikan yang paling dasar, yang paling utama itu yang harus dilakukan ya di dalam keluarga dulu. Dan saya mengajarkan ke Kay untuk berani bersuara, berani bersikap ketika memang keadaannya udah sangat amat mengancam. Karena kenapa mengancam? Karena terjadi di lingkungan dunia pendidikan. Baik, Pak Agus terima kasih sudah bergabung bersama kami, berbagi informasi, berbagi kisah di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Semoga masalah ini memang cepat terselesaikan begitu ya, karena memang terjadi di beberapa daerah juga. Terima kasih Pak Agus sudah bergabung bersama kami. Selamat siang.